Polutan di laut dapat menyebar luas dengan cepat karena pengaruh angin, gelombang, dan arus. Seperti yang kita ketahui bahwa polutan seperti tumpahan minyak sangat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia di sekitarnya, terutama pada kawasan yang sangat sensitif terhadap tumpahan minyak. Hal ini harus segera ditanggulangi sebelum menyebar luas dan tidak terkendali dengan cepat, tepat, dan terukur. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi persebaran yang cepat dan tepat adalah pemodelan persebaran dan konsentrasi polutan sehingga nantinya resiko akibat pencemaran dapat diminimalisasi. Pergerakan dan penyebaran polutan di laut disimulasikan dengan model matematis dengan memperhatikan kondisi angin dan arus laut. Model matematika dapat digunakan dalam persoalan-persoalan polusi lingkungan seperti yang terjadi pada perairan dengan disimulasikan atau diturunkan fenomena kejadiannya. Fenomena aliran dan transport merupakan suatu gejala alam yang penting untuk dipelajari karena mempunyai pengaruh terhadap beberapa studi rekayasa. Fenomena tersebut terjadi dalam berbagai macam situasi fisik, seperti transfer panas, proses pemisahan zat kimia, aliran fluida dalam media berpori, penyebaran kontaminan dalam cairan, dan juga transport partikel-partikel kecil seperti penyebaran polutan, garam, sedimen, dan lain-lain di dalam perairan dangkal. Di alam, proses penyebaran polutan terjadi melalui dua proses utama, yaitu difusi dan adveksi, dan dapat dianggap dua mekanisme yang terpisah. Adveksi adalah proses perpindahan panas sebagai akibat dari adanya aliran. Difusi adalah proses perpindahan panas berupa rambatan dari air dengan temperatur tinggi ke air dengan temperatur yang lebih rendah. Persamaan yang digunakan untuk pemodelan ini adalah persamaan adveksi difusi dua dimensi. Dasar dalam membangun model dua dimensi untuk transport adveksi adalah persamaan matematis sebagai berikut. Sedangkan dalam membangun model dua dimensi untuk transport dengan mekanisme difusi dibangun dari persamaan matematis sebagai berikut. Untuk membentuk suatu persamaan model dua dimensi yang mendekati proses kejadian di alam, maka perlu adanya diskritisasi terhadap persamaan tersebut. Diskritisasi merupakan suatu metode untuk mencari solusi persamaan secara numerik dari satu persamaan matematika sehingga dapat dinyatakan baik dalam dimensi ruang ataupun waktu. Proses diskritisasi model dua dimensi pada bagian atau suku adveksi umumnya menggunakan metode explicit upstream. Metode yang sama juga berlaku untuk diskritisasi suku difusi. Metode explicit upstream merupakan metode eksplisit di mana persamaan beda hingga dengan metode ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Jika U lebih dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur, sebaliknya jika U kurang dari 0, digunakan pendekatan beda maju. Persamaan dari metode diskritisasi untuk suku adveksi dua dimensi adalah sebagai berikut. Model dua dimensi untuk mekanisme transport difusi dapat menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Indeks N untuk waktu, indeks I untuk ruang, dan koefisien difusi AD dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Persamaan diskritisasi untuk model difusi dua dimensi adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah menentukan nilai batas dan syarat batas. Syarat batas merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kondisi di batas dalam ruang maupun waktu dari model yang dibangun. Syarat batas dari metode explicit upstream diberikan pada nilai awal atau hulu dan nilai akhir atau hilir. Berikut ini merupakan hasil pemodelan dari persebaran polutan menggunakan pattern dari diskritisasi persamaan adveksi difusi dua dimensi. Spektrum warna dalam grid menunjukkan pergerakan polutan terhadap waktu dan ruang. Konsentrasi polutan ditujukan pada spektrum warna di samping dengan angka-angka tertentu.